sejahtera, salam bahagia bagi pendidik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lisda Hani Gustina, Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 2. Saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 modul 1 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Kali ini kita akan mempelajari apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Kurikulum itu adalah komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Lalu, apa sekarang fungsi kurikulum itu sendiri? Fungsi daripada kurikulum bagi guru itu adalah untuk memandu bagaimana kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ini penting agar kita dapat memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Ibu dan bapak guru, terkadang kita mengabaikan perubahan keadaan. Kita merasa bahwa pengalaman kita bertahun-tahun menjadi guru akan mengantarkan keberhasilan anak menjadi lebih baik lagi. Namun itu semua ternyata tidak bisa dikatakan maksimal, karena anak-anak zaman sekarang justru sumber belajar bukan saja didapatkan dari pendidik atau dari guru saja, namun anak-anak kita justru mendapatkan sumber belajar dari informasi yang lebih banyak, bisa salah satu adalah dari media sosial. Bapak dan Ibu, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena untuk membantu peserta didik menghadapi dunia yang penuh tantangan, maka pendidikan harus menyiapkan kurikulum yang dapat menjawab perkembangan zaman, seperti teknologi digital, transformasi budaya, industri multinasional, serta perubahan iklim global. Kurikulum sangat perlu berubah. Kenapa? Ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Yang kedua adalah agar dapat membantu kebutuhan peserta didik kita. Dan yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga bisa saja pembelajaran sangat membosankan. Maka dari itu diperlukan kurikulum yang tentunya sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik kita, dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan serta diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik kita demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka. Perlu diketahui bahwa kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak guru, marilah kita sama-sama mempelajari kembali 4 komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada umumnya, di beberapa negara itu mengambil klasifikasi komponen menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah pedagogi, dan yang ketiga adalah asesmen. 3 komponen ini dapat digunakan untuk mendesain kurikulum. Dengan adanya 3 komponen ini, maka kita bisa mengaitkan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, kemerdekaan murid dalam belajar itu adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Maka dari itu, ketika kita sudah memahami pengembangan kurikulum yang secara maksimal, itu tidak akan mendapatkan kendala-kendala, sehingga kita bisa mudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran dan fungsi kurikulum itu bisa dioptimalisasikan
dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini dan untuk masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih secara relevan sebagai kontrol sosial. Disinilah kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid kita. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang mengetahui dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Inilah dokumentasi aksi nyata saya di beberapa satuan pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan kita maju bersama untuk kebaikan bangsa. Bapak dan Ibu guru, marilah kita bersama-sama wujudkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, guru Indonesia, guru pandai, guru cerdas, guru pintar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk kecerdasan anak bangsa dan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu dan Bapak. Selamat berjumpa kembali di aksi nyata selanjutnya.